Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Nama saya Aulia Kartika, NIM 2019 008190, kelas manajemen 4A5. Dalam video ini saya akan membahas tentang mengelola sistem global. Portofolio Sistem Informasi Internasional. Mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional. Arsitektur sistem informasi internasional terdiri dari sistem informasi dasar yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mengkoordinasikan perdagangan di seluruh dunia dan kegiatan lainnya. Strategi dasar untuk mengikuti ketika membangun sebuah sistem informasi adalah untuk memahami lingkungan global di mana perusahaan beroperasi. Ini berarti memahami kekuatan keseluruhan pasar atau driver bisnis yang mendorong industri menuju persaingan global. Seorang pengemudi usaha adalah kekuatan dalam lingkungan yang bisnis harus menanggapi dan yang mempengaruhi arah bisnis. Demikian juga memeriksa dengan seksama inhibitor atau faktor negatif yang membuat manajemen tentang faktor yang bisa menjaga perkembangan bisnis global. Arsitektur sistem informasi internasional terdiri atas sistem informasi dasar yang dibutuhkan oleh organisasi dalam mengkoordinasikan perdagangan dunia dan berbagai aktivitas lainnya. Pada bagian berikut, dimensi utama untuk mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional dalam lingkungan global adalah strategi global yang perusahaan, struktur organisasi, manajemen, dan proses bisnis dan platform teknologi. Strategi dasar yang perlu diikuti saat membuat sebuah sistem internasional adalah memahami lingkungan global di mana perusahaan beroperasi. Pergerakan bisnis atau business driver adalah kekuatan dalam lingkungan yang harus direspon perusahaan dan yang memengaruhi arah gerak dari perusahaan sendiri. Driver bisnis global dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu faktor budaya umum dan faktor-faktor bisnis yang spesifik. Dikenali dengan mudah faktor budaya umum yang telah didorong internasionalisasi sejak Perang Dunia II. Informasi, komunikasi, dan transportasi teknologi telah menciptakan sebuah desa global di mana komunikasi melalui telepon, televisi, radio, atau jaringan komputer di seluruh dunia tidak lebih sulit dan tidak jauh lebih mahal daripada komunikasi ujung blok. Biaya memindahkan barang dan jasa ke dan dari lokasi geografis telah jauh secara dramatis. Pengembangan komunikasi global telah menciptakan sebuah desa global dalam arti kedua. Sebuah budaya global yang diciptakan oleh televisi, internet, dan media global bersama lainnya seperti film, sekarang memungkinkan budaya dan bangsa yang berada untuk mengembangkan harapan umum tentang benar dan salah, diinginkan atau tidak diinginkan. Runtuhnya blok timur telah mempercepat pertumbuhan suatu kebudayaan dunia sangat besar. Peningkatan dukungan untuk kapitalisme dan bisnis, dan mengurangi tingkat konflik budaya. Negara seni, orang mungkin berpikir mengingat peluang untuk mencapai keunggulan kompetitif dan minat dalam aplikasi masa depan, bahwa kebanyakan perusahaan internasional telah dikembangkan secara rasional mengagumkan arsitektur sistem internasional. Tidak ada yang bisa lebih jauh dari kebenaran. Sebagian besar perusahaan telah mewarisi sistem internasional tumbal sulam dari masa lalu. Sering didasarkan pada konsep pengelolaan informasi yang dikembangkan pada tahun 1960-an, berorientasi melaporkan dari divisi independen asing untuk kantor pusat perusahaan, menerima manual data dari satu sistem warisan ke yang lain dengan sedikit secara online kontrol dan komunikasi. Perusahaan dalam situasi ini semakin menghadapi tantangan
kompetitif yang kuat di pasar dan perusahaan-perusahaan yang telah rasional dirancang sistem benar-benar internasional. Masih perusahaan lain baru-baru ini dibangun platform teknologi untuk sistem internasional tapi tidak punya tempat untuk pergi karena mereka tidak memiliki strategi global. Pada faktor budaya, komunikasi global dan transportasi teknologi, pengembangan budaya global, munculnya norma-norma sosial global, stabilitas politik, basis pengetahuan global. Pada faktor bisnis yang spesifik, pasar global, produksi dan operasi global, koordinasi global, global workforce, dan ekonomi berskala global. Tantangan dalam mengembangkan sistem internasional. Yang pertama ada tantangan budaya. Ada perbedaan bahasa, ketertarikan budaya, agama, kebiasaan, perilaku sosial, dan filosofi politik. Yang kedua ada tantangan politik. Perbedaan peraturan tentang transfer data lintas negara, peraturan perpajakan, larangan impor hardware dan software. Yang ketiga ada tantangan ekonomi. Pertama, masih sulitnya berkomunikasi secara real-time di seluruh zona waktu dunia, dan sulitnya mendapatkan layanan telepon dan telekomunikasi yang berkualitas bagus di seluruh dunia. Yang terakhir ada perbedaan biaya hidup dan biaya tenaga kerja. Isu mengelola sistem informasi internasional. Ada 3 isu dihadapi oleh perusahaan dalam meraih posisi global, yaitu yang pertama, memilih strategi, mengatur bisnis, dan mengelola wilayah manajemen sistem. Komputasi platform dan integrasi sistem. Perkembangan arsitektur sistem informasi nasional berdasarkan konsep sistem inti menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sistem inti baru akan cocok dengan suite yang ada aplikasi yang dikembangkan di seluruh dunia oleh divisi yang berbeda, orang yang berbeda, dan untuk berbagai jenis perangkat keras komputer. Tujuannya adalah untuk mengembangkan sistem global, didistribusikan dan terintegrasi untuk mendukung proses bisnis digital yang mencakup batas-batas nasional. Secara singkat, ini adalah masalah yang sama dihadapi oleh setiap upaya mengembangkan sistem domestik yang besar, namun masalah yang diperbesar dalam lingkungan internasional. Misalnya tentang mengintegrasikan sistem berbasis Windows atau sistem yang berjalan pada IBM, HP, dan hardware lainnya di banyak unit operasi yang berada di berbagai negara. Konektivitas. Sistem global terpadu harus memiliki konektivitas kemampuan untuk menghubungkan bersama sistem dan orang-orang dari perusahaan global ke jaringan terintegrasi seperti sistem telepon, tetapi mampu suara, data, dan transmisi gambar. Internet telah memberikan landasan yang sangat kuat untuk menyediakan konektivitas antara unit terbesar dari perusahaan global. Namun, banyak masalah tetap. Internet publik tidak menjamin tingkat layanan. Bahkan di Amerika Serikat, beberapa perusahaan global percaya keamanan internet dan umumnya menggunakan jaringan pribadi untuk berkomunikasi data sensitif dan internet jaringan pribadi virtual atau VPN untuk berkomunikasi yang membutuhkan keamanan kurang. Tidak semua negara mendukung bahkan layanan internet dasar yang membutuhkan memperoleh sirkuit terpercaya. Koordinasi antara operator yang berada di otoritas telekomunikasi regional dan memperoleh kesepakatan standar untuk tingkat layanan telekomunikasi yang tersedia. Software localization. Pengembangan sistem inti menimbulkan tantangan unik untuk perangkat lunak aplikasi.
bagaimana sistem interface lama dengan yang baru? Sepenuhnya interface baru harus dibangun dan diuji jika sistem lama disimpan di daerah setempat atau yang umum. Interface ini dapat mahal dan berantakan untuk membangun. Jika perangkat lunak baru harus diciptakan, tantangan lain adalah untuk membangun perangkat lunak yang dapat realistis digunakan oleh beberapa unit bisnis dari berbagai negara, mengingat bahwa unit bisnis terbiasa dengan proses bisnis mereka yang unik dan definisi Cukup sekian yang dapat data. saya sampaikan, banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.